Saya tidak akan pernah melupakan pemandangan seperti neraka yang menunggu kita. Tubuh setengah terbakar, tergeletak kaku di tanah, bola mata keluar dari rongganya. Sapi tergeletak mati di sepanjang sisi jalan, perut mereka menggembung besar dan bengkak. Ribuan mayat berkelimpangan di sungai, bengkak, dan keunguan karena terendam air. Hari ini kita mau membahas tentang sebuah proyek rahasia yang terjadi pada Perang Dunia Kedua. Proyek ini mengakibatkan meninggalnya ratusan ribu orang di dunia, dan proyek ini juga dikenal sebagai The Manhattan Project. Ini yang ngepalain waktu itu Oppenheimer, kalau orang tahu. Dia itu dikenal sebagai bapak bom atom dunia. Jadi ini ceritanya dia dan bagaimana sebenarnya dia ini sebagai orang yang dalam tanda kutip menciptakan bom atom ini juga menyesal akan ciptaannya itu. Well anyways, let's get into it. Robert Oppenheimer adalah seorang fisikawan Amerika yang juga seorang profesor fisika di University of California, Berkeley. Ia paling dikenal sebagai wartime head dari laboratorium Los Alamos dan dianggap sebagai bapak bom atom untuk perannya dalam proyek Manhattan, sebuah proyek yang menghasilkan senjata nuklir pertama di dunia. Kisah Manhattan Project dimulai ketika fisikawan Jerman Leo Szilard memiliki teori pembuatan energi dari atom. Meskipun ia menemukan ide tentang bom nuklir pertama, ia dan banyak orang lain menentang pembuatan dan penggunaan bom atom. Beberapa saat setelah Perang Dunia Kedua dimulai, teori Szilard terbukti benar oleh para ilmuwan di Berlin, Jerman. Beberapa ilmuwan Jerman yang kabur dan lalu tinggal di Amerika Serikat sepakat bahwa presiden harus diberitahu tentang bahaya teknologi bom atom ini. Seorang ilmuwan bernama Fermi melakukan perjalanan ke Washington pada bulan Maret untuk mengungkapkan kekhawatirannya kepada pejabat pemerintah. Albert Einstein juga menulis surat kepada Presiden Roosevelt untuk mendesak pengembangan program penelitian atom akhir tahun itu. Pada akhir 1941, Amerika Serikat memulai rencana untuk membangun bom atom dalam sebuah proyek yang dinamakan Manhattan Project. Pada Mei 1942, Ketua Komite Riset Pertahanan Nasional, James B. Conant, mengundang Oppenheimer untuk mengambil alih salah satu tugas untuk kalkulasi neutron. Ia diberi gelar Coordinator of Rapid Rupture, yang secara khusus mengacu pada reaksi berantai neutron cepat dalam bom atom. Oppenheimer lalu membuat sebuah tim yang terdiri dari beberapa fisikawan Eropa dan muridnya sendiri. Tim ini terdiri dari Robert Serber, Emil Konopinski, Felix Bloch, Hans Bethe, dan Edward Teller. Tugas mereka adalah untuk menghitung apa yang perlu dilakukan dan urutan pengerjaan untuk dapat membuat bom. Pada bulan Juni 1942, Angkatan Darat Amerika Serikat mengambil alih tanggung jawab kantor penelitian dan pengembangan ilmiah untuk lalu dikepalai oleh militer. Pada bulan September, Letnan Jenderal Leslie L. G. Jr. dari militer diangkat sebagai Direktur Manhattan Project. Ia memilih Oppenheimer untuk mengepalai laboratorium senjata rahasia proyek tersebut. Grove sempat khawatir karena Oppenheimer tidak memiliki Nobel dan mungkin tidak memiliki prestis di kalangan ilmuwan lainnya. Namun, Grove kagum dengan pemahaman Oppenheimer akan perancangan dan pembuatan bom atom dan juga luasnya pengetahuannya. Sebagai seorang insinyur militer, Grove tahu bahwa proyek ini tidak hanya akan melibatkan ilmu fisika, tetapi juga kimia, metalurgi, persenjataan, dan teknik. Oppenheimer dan Grove memutuskan, demi keamanan dan kerahasiaan, mereka membutuhkan laboratorium penelitian rahasia yang terpusat di lokasi terpencil. Los Alamos, New Mexico, adalah lokasi proyek Y atau laboratorium senjata atom rahasia yang dikepalai oleh Oppenheimer. Situs ini sangat rahasia, sehingga kota ini hanya mempunyai satu kotak surat, PO Box 1663, yang berfungsi sebagai kotak surat untuk seluruh penghuninya. Segera Oppenheimer sadar bahwa ia telah sangat meremehkan besarnya proyek ini. Los Alamos berkembang dari hanya beberapa ratus orang pada tahun 1943 menjadi lebih dari 6.000 orang pada tahun 1945. Banyak ilmuwan dan orang yang bekerja di sana akhirnya tinggal di kota tersebut. Pada suatu waktu, terjadi lonjakan pada jumlah kelahiran bayi dari orang-orang yang tinggal di Los Alamos.
Bayi yang lahir di kota tersebut selama Manhattan Project berlangsung memiliki PO Box 1663 tercantum sebagai tempat kelahiran mereka di akte kelahiran. Ini tuh proyek ini kan juga rahasia banget kan, maksudnya jadi satu kota bener-bener cuma punya satu PO Box. Jadi mereka nggak bisa punya delivery. Mungkin gue nggak tahu deh zaman dulu delivery bang nggak. Tapi pokoknya untuk mailing gitu yang terima itu cuma satu tempat untuk satu kota, dan di mana yang banyak banget orang tinggal di situ kan. Dan ini yang juga pemerintah Amerika waktu itu nggak sangka bakal ada kelahiran bayi itu banyak banget. Dan juga setahu gue juga sampai sekarang masih ada beberapa bayi, maksudnya orang-orang yang lahir di situ dengan akte kelahiran itu. The more you know. Meskipun tinggal dan bekerja di sana, dikarenakan proyek ini sangat rahasia, bahkan sebagian besar orang tidak tahu bahwa mereka sedang membuat bom. Mereka hanya tahu bahwa mereka sedang mengembangkan sesuatu untuk membantu Amerika Serikat dalam Perang Dunia. Di laboratorium, Oppenheimer mengumpulkan sekelompok fisikawan top yang disebut dengan luminaris. Pada titik ini, ada kecemasan di antara para ilmuwan bahwa Jerman mungkin membuat kemajuan lebih cepat pada pembuatan senjata bom atom daripada mereka. Dalam sebuah surat tertanggal 25 Mei 1943, Oppenheimer menanggapi proposal dari Enrico Fermi yang mempunyai ide untuk menggunakan bahan radioaktif untuk meracuni persediaan makanan Jerman. Oppenheimer menanggapi, "Saya pikir kita tidak boleh mencoba sebuah rencana yang kurang matang, kecuali kita dapat meracuni makanan yang cukup untuk membunuh 500 juta orang." Pada tahun 1943, upaya pengembangan diarahkan ke senjata jenis plutonium yang disebut dengan Tin Man. Penelitian awal dilakukan dengan menggunakan plutonium 239. Tetapi kemudian ditemukan masalah bahwa bahan tersebut tidak cocok untuk digunakan dalam senjata jenis meriam. Pada Juli 1944, Oppenheimer meninggalkan desain meriam dan mengarahkan fokusnya ke senjata tipe ledakan. Dan kemudian pada Agustus 1944, Oppenheimer menyusun kembali laboratorium Los Alamos untuk hanya fokus pada senjata tipe ledakan. Ia memusatkan upaya pengembangan pada perangkat jenis senjata, desain yang lebih sederhana, dan perangkat ini menjadi sebuah bom yang dikenal sebagai Little Boy. Pada Mei 1945, sebuah komite sementara dibentuk untuk memberi nasihat dan melaporkan kebijakan masa perang dan pasca perang mengenai penggunaan energi nuklir. Sebuah panel yang terdiri dari ilmuwan seperti Arthur Compton, Fermi, Lawrence, dan Oppenheimer dibentuk untuk memberi nasihat tentang efek nuklir ke depannya nanti. Dalam presentasinya kepada komite sementara, panel ini memberikan pendapat tidak hanya tentang kemungkinan efek fisik dari bom atom, tetapi juga kemungkinan dampak militer dan politiknya. Ini termasuk tentang isu sensitif, seperti apakah Uni Soviet harus diberitahu tentang adanya bom tersebut sebelum digunakan untuk melawan Jepang. Sementara itu di Manhattan Project, mereka tetap bekerja mengatasi tantangan demi tantangan untuk mengembangkan bom atom Little Boy dan Fat Man. Kerjasama para ilmuwan di Los Alamos menghasilkan ledakan nuklir pertama di dunia yang terjadi di dekat Alamogordo, New Mexico pada 16 Juli 1945. Tas ledakan tersebut diberi nama Trinity. Oppenheimer mengingat bahwa saat menyaksikan ledakan, ia memikirkan sebuah ayat dari Bhagavad Gita, "Jika pancaran 1000 matahari meledak sekaligus ke langit, itu akan seperti kemegahan yang perkasa." Bertahun-tahun kemudian, ia menjelaskan bahwa syair lain juga telah memasuki kepalanya pada saat itu, yaitu sebuah syair terkenal yang ia terjemahkan sebagai "Aku menjadi kematian, penghancur dunia." Pada tahun 1965, ia diminta untuk mengutip lagi kalimat tersebut untuk siaran televisi. Semua orang yang melihat ledakan tersebut tahu bahwa dunia tidak akan lagi sama. Beberapa orang tertawa, beberapa orang menangis, kebanyakan orang terdiam. Dikatakan bahwa kata-kata pertama Oppenheimer setelah tes dilakukan adalah "sepertinya berhasil." Ini juga kalau nggak salah the moment kayak dia tuh tahu kalau dunia tuh nggak akan pernah sama kurang lebih, karena setelah bom tes ini berhasil gitu ya. Karena perang selanjutnya tuh nggak akan kayak dulu yang dimana kayak bomnya tuh yang kurang lebih nggak segede ini, iya kayak gitu. Jadi kalau menurut orang setelah ini tuh
perang-perang dunia nantinya gitu, kalau misalnya ada, jangan like knock the woods, jangan sampai terjadi, itu tuh akan terjadi perangnya secara nuklir, bom atom. Dan habis itu makanya katanya kalau misalnya ada perang dunia ketiga, habis perang dunia ketiga kelar, kita balik ke zaman batu kurang lebih, karena semuanya habis nuklir. Pada pertemuan di Los Alamos pada tanggal 6 Agustus, di malam pemboman atom Hiroshima, Oppenheimer naik ke atas panggung, sementara penonton bersorak. Ia mengungkapkan penyesalannya bahwa senjata itu tidak dapat tersedia pada waktunya untuk digunakan melawan Nazi Jerman. Namun 3 hari kemudian, Amerika Serikat membunuh 40.000 orang di Nagasaki dengan bom atom Fatboy. Oppenheimer dan banyak staf Project Manhattan sangat kecewa dengan kejadian bom Nagasaki. Ratusan ribu orang meninggal di tempat, dan puluhan ribu lainnya akan mati karena paparan radiasi. Ketika detail tentang kehancuran tersebut sampai di telinga ilmuwan Manhattan Project, banyak dari mereka mulai mempertanyakan apa yang telah mereka lakukan. Oppenheimer melakukan perjalanan ke Washington pada tanggal 17 Agustus untuk menyerahkan surat kepada Menteri Henry L. Stimson untuk mengungkapkan rasa jijiknya terhadap penggunaan dan keinginannya untuk melihat pelarangan senjata nuklir setelah perang berakhir. Oppenheimer menjadi ketua komite penasihat umum untuk Komisi Energi Atom Amerika Serikat yang baru dibentuk. Ia menggunakan posisi itu untuk melobi kontrol internasional tenaga nuklir untuk mencegah perlombaan senjata nuklir dengan Uni Soviet. Pada Oktober 1945, Oppenheimer diberikan kesempatan untuk berbicara dengan Presiden Harry S. Truman. Pertemuan itu, bagaimanapun, berjalan buruk. Setelah Oppenheimer mengatakan ia merasa ia mempunyai darah di tangannya. Pernyataan itu membuat Truman marah dan mengakhiri pertemuan. Truman kemudian mengatakan kepada Wakil Menteri Luar Negeri, Dean Acheson, "Saya tidak ingin melihat bajingan itu di kantor ini lagi." Meskipun demikian, atas jasanya sebagai Direktur Los Alamos, Oppenheimer dianugerahi Medal for Merit dari Presiden S. Truman pada tahun 1946. Pada tahun 1949, ketika Truman mendekati Oppenheimer tentang pembuatan bom hidrogen, Oppenheimer menentangnya. Ia kemudian mengambil sikap terhadap isu-isu terkait yang lalu memicu kemarahan beberapa faksi di pemerintahan dan juga militer Amerika Serikat. Karena penentangan tersebut dan juga masa lalunya yang mempunyai afiliasi dengan beberapa orang dari Partai Komunis, Oppenheimer dipecat dari jabatannya pada tahun 1954. Ia dibebaskan dan tidak lagi mempunyai pengaruh politik. Oppenheimer melanjutkan hidupnya dengan mengajar, menulis, dan tetap bekerja di bidang fisika. Jadi kalau kata orang, dia kan dipecat gara-gara kan waktu di Amerika dulu, kalau nggak salah ada kayak pemburuan, terus penahanan besar-besaran sama orang-orang yang punya afiliasi dengan komunis kayak gitu kan. Jadi dia itu secara pribadi, kalau nggak salah dia nggak punya afiliasi secara pribadi, tapi dia punya teman-teman yang punya afiliasi komunis. Terus kata orang dia dipecat tuh gara-gara dia punya teman-temannya ini. Tapi lebih tepatnya lagi sebenarnya dia itu dipecat kalau menurut orang kayak historian, dia tuh dipecat gara-gara dia menentang sebenarnya penggunaan atau pembuatan bom atom atau bom hidrogen. Soalnya dia ngerasa dalam detik ini dia tuh ada merasa bersalah karena kurang lebih karena banyak orang tuh meninggal gitu loh. Setelah perang, senjata nuklir banyak dikembangkan di setiap negara kuat sebagai bentuk pencegah bagi negara lain yang ingin menggunakan senjata nuklir mereka sendiri untuk melawan mereka. Oppenheimer tidak membuat bom nuklir dengan sengaja. Ia pada awalnya adalah seorang ilmuwan yang diminta untuk membuat senjata bagi bangsanya. Oppenheimer terkenal menyesali ciptaannya dan menyesali para nyawa yang direnggut oleh ciptaan tersebut. Manhattan Project meninggalkan warisan yang kompleks. Segera setelah Perang Dunia Kedua, proyek inilah yang memicu perlombaan senjata nuklir selama Perang Dingin. Manhattan Project juga mempengaruhi program nuklir lainnya. Tidak hanya di Uni Soviet, tetapi juga di Inggris dan di Prancis dan juga beberapa negara lainnya. Namun demikian, Manhattan Project juga ada andil pada pengembangan inovasi nuklir demi kemajuan yang positif, termasuk pengembangan energi melalui tenaga nuklir. So that's it about the story of the Manhattan Project. Menurut gue
story menarik banget sih, dan ini juga maksudnya walaupun ini kan sejarah singkatnya kan, kalau lengkapnya lagi tuh ada panjang lah, soalnya ada beberapa ilmuwan juga yang berkontribusi dalamnya kan. Kalau nggak salah Christopher Nolan mau bikin filmnya deh tentang Oppenheimer ini, dan like I'm excited to see how he gonna do it. Well, anyways, we'll see you guys on the next episode. Bye-bye. One says, now I am become death, the destroyer of worlds. I suppose we all thought that, one way or another.